Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Selamat mengikuti. Baru saja kita mendengar lagu dari Gibi Orchestra yang berjudul Your Light in April. Ya, keren sekali gitu lagunya, dinamikanya, suasananya sangat menyentuh hati, sangat terasa gitu dari suasana yang megah tapi juga masuk ke suasana yang melankolis dan sedih gitu. Sesuai kurang lebih lagu ini mencerminkan gitu ya kondisi suasana hati di masa krisis ini gitu ya. Ternyata PSBB diperpanjang, ternyata kok makin banyak gitu ya, dan krisis ini dirasakan oleh banyak orang karena yang kena layoff pun makin banyak gitu. Termasuk teman saya di sekitar saya pun juga mengalami hal tersebut. Artinya ini hal yang cukup serius gitu, bahwa orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang ketakutan, dan baru-baru ini saya lihat juga ada berita orang yang ketakutan dan pengen mati bunuh diri gara-gara statusnya OTG. Suasana hati yang mencekam di masa-masa krisis terus terasa, namun kami hari ini ingin memberikan pengharapan yang baru, ingin memberikan semangat yang baru. Oleh sebab itu, kita membahas topik hari ini yaitu Talent and Career Management. Bagaimana kita memiliki talenta yang sesuai dengan karir untuk kesuksesan kita. Oke, semua listeners, selamat malam untuk Anda yang sudah stay tune ya di Smart FM, dan malam hari ini seperti biasa di Smart Character bertemu lagi bersama Anda, memberikan inspirasi yang menarik sekali tentang Talents and Career Management bersama saya Audrey Juwana, dan sekarang sudah hadir Mas Harmoni, Mas Hans, dan juga Mas Conan. Halo. 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 Oke, aku harap semuanya sehat semuanya, dan pastinya tetap semangat ya untuk membagikan inspirasi di tengah pandemi COVID-19 yang kita tahu banyak sekali orang-orang yang terpukul, banyak sektor yang terpukul, bahkan perusahaan yang memang harus meng-cut off karyawannya, dan juga banyak karyawan yang memang harus dirumahkan ataupun merasakan cut off. Nah, hari ini kita membahas topik yang menarik sekali, smart listeners, Talents and Career Management. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin Mas Harmoni bisa dijelasin dulu nggak sih sebenarnya talent management dan juga career management ini seperti apa sih? Jadi prinsip dasarnya saya pengen mendefinisikan dulu. Urgensinya kan tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak orang yang dirumahkan dan kena cut off gitu. Dan ini stressful situation memang. Nah, makanya kita sendiri harus dari Smart Character memberikan solusi-solusi yang personalized, ya. Sangat penting bahwa orang itu mengetahui kekuatan dan titik kritisnya masing-masing. Saya percaya bahwa setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan punya keunikan. Saya percaya setiap orang diciptakan dengan punya kelebihan, ya. Nah, cuman tugas kita harus mencari tahu apa sih talenta kita, apa sih kelebihan kita, apa sih bakat kita. Karena saya percaya Tuhan tidak menciptakan kita dengan tidak sengaja gitu ya. Ceprut keluar Alex gitu ya. Ceprut keluar Joko. Enggak gitu. Enggak. Saya percaya kita semua unik. Ya. Nah, oleh sebab itu, bicara soal talenta. Talenta itu apa sih? Talenta adalah pola. Ya, saya ulangi. Talenta adalah pola yang terdiri dari keempat hal ini. Ya. Yang pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah perasaan, ketiga perkataan, dan tindakan. Kalau bahasa psikologis ya, pola kognitif, pola afektif, pola psikolinguistik, dan pola psikomotorik. Nah, bicara keempat hal ini, pola itu sesuatu yang sulit berubah. Ya, matahari terbit di selatan kah? Utara kah? Terbit di mana, Hisa? Di barat. Di barat. Tenggelam di? Timur. Nggak kebalik? Anyway, bercanda. Pola itu tidak akan berubah, bener nggak sih? Oke. Bicara tentang pola, itu kayak misalkan kita, kayak Conan deh. Conan kan sudah menikah. Conan sudah menikah berapa tahunan? Tahun lebih.
Setahun lebih. Pola-polanya Shanti kebaca nggak? Kurang lebih cara ngomongnya, cara ngambil keputusan. Kan Iya, iya. ketahuan polanya kan. Nah, pola Iya, iya. tersebut itu tidak berubah. Atau sulit berubah. Jadi itu menjadi sebuah kebiasaan yang terbenam di dalam diri kita yang masuk ke dalam DNA kita yang disebut sebagai gen pembawa sifat. Nah, jadi kita setiap kita punya polanya yang kuat masing-masing. Ada yang pola pikirannya kuat, ada yang pola perkataannya kuat, ada yang pola tindakannya kuat, jadi nggak bisa diam gitu ya. Gerak terus, disuruh lockdown juga keluar, ngeloyor terus. Itu pola psikomotoriknya nggak tahan gitu di rumah ya. Kayak cacing kepanasan kalau disuruh lockdown gitu ya. Pola perkataannya nyerocos, ada yang juga malas ngomong gitu. Ada yang perasaannya dingin, ada yang perasaannya empati sekali, hangat. Nah, setiap orang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, kita mesti mengetahuinya, kita mesti menyadarinya. Itu yang disebut sebagai talenta. Karena talenta tidak kita pilih, tapi Tuhan yang memberikan ke dalam diri kita. Jadi self-discovery bicara tentang talent management. Nah, selanjutnya bicara tentang karir. Nah, kurang lebih karir yang seperti apa yang sesuai dengan talenta kita. Nah, itu nanti kan kita bahas rumus-rumus pemilihan karir yang tepat. Oke, itu ya. Jadi talent ataupun talenta ini terdiri dari 4 ya tadi ya. Ada pemikiran, perkataan, perasaan dan juga tindakan. Dan karir juga ini kita harapkan bisa berjalan beriringan sama talent yang kita miliki, yang Tuhan berikan ke kita gitu ya Mas ya. Oke, dan mungkin kita ke Mas Konan dulu nih, Mas Konan. Ya, Mbak. Nah, ini kan melihat situasi sekarang, kayaknya nggak sedikit gitu orang yang harus dirumahkan, yang harus di lay off atau di cut off gitu ya. Padahal memang mereka sudah merasa bekerja di tempat yang tepat gitu. Nah, ini gimana Mas melihat situasi seperti ini? Apakah memang mereka harus cari kerja lagi kah? Atau memang harus mengembangkan dulu kompetensinya supaya dapat perusahaan yang tepat juga atau gimana Mas? Iya, jadi saya bilang sikap hati yang harus kita miliki, misalnya kita menjadi orang yang di layoff ya, kita harus punya sikap hati yang tetap optimis, ya tetap bersyukur, karena begini, kalau kita memilih gara-gara di layoff, kita jadi marah-marah, kita jadi maki-maki, bahkan kita jadi ngata-ngatain, itu tidak menambah baik situasi. Ya, jadi penting sekali misalnya kita menjadi orang yang di layoff ya kan, dan tadi pertanyaannya kan gimana dia cari kerja lagi atau mengasah diri. Oh ini semua kedua-duanya, nggak ada yang mana dulu ya, kedua-duanya. Kalau ada kesempatan sembari ngelamar, sembari belajar ya, sembari belajar, sembari ngelamar, karena ketika memang ada yang tempat yang memang sesuai sama memang talent kita ya, sesuai sama talent kita, sesuai sama kebisaan kita, dan dia nerima kita, wah itu bagus banget ya. Tapi di luar itu makanya penting untuk punya sikap selalu optimis. Jangan salahkan perusahaannya karena nggak ada pilihan lain. Dia itu nggak ada pilihan lain gitu. Bukannya anggap gini ya, lagi nggak corona, lagi nggak ada situasi seperti ini terus kita di layoff gitu, massal ya, itu aneh. Tapi kalau lagi keadaan seperti ini, ya gimana? Ya, kita menjadi salah satu di list yang di layoff. Taruhlah, misalnya kita di layoff tanpa alasan, dalam artian gini, bukan tanpa alasan ya. Misalnya memang kita kurang produktif, lalu kita masuk di list yang di layoff gitu, ya kan? Ya udah, tandanya memang kita harus sadar, kita harus tingkatkan produktivitas kita, walaupun belum bekerja, tapi di rumah pun kita harus tetap produktif, mengasah diri, ya itu harus benar-benar produktif lah, ya. Jangan waktu tidur produktif, kita tidur. Waktu bangun harus produktif, kita bangun juga ngebangun diri kita. Jangan sampai pas tidur kita istirahat, pas bangun juga banyak istirahatnya gitu. Dalam artian banyak istirahatnya, kita nggak ngasah diri kita, hidup tanpa tujuan. Seolah-olah di layoff itu akhir dari kehidupan. No. Ya, kita lagi di reset ulang aja. Ya, di reset ulang aja. Nah, new normal ini bukan cuma bicara tubuh ya, harus lebih higienis, lebih physical distancing, tapi new normal juga bicara jiwa nih. Pikiran perasaan kita juga new normal. Kita harus upgrade, punya pikiran yang lebih bagus, yang lebih optimis, perasaan yang lebih terkontrol, perasaan yang lebih dewasa gitu ya. Dan juga secara spirit ya, spirit juga harus new normal. Ya, bagaimana kehidupan ibadah kita supaya iman kita membuat kita percaya bahwa Tuhan itu bukan cuma ada ya, tapi iman tuh bicara Tuhan juga hadir. Dan iman juga bicara Tuhan bukan cuma ada dan hadir, tapi Tuhan itu bekerja loh. Dia pasti menolong. Cuman
kitanya harus benar-benar melakukan bagian kita. Jadi pesan saya buat kita yang di layoff, kalau memang mungkin kita ada di list yang di layoff, mungkin ya nggak tahu, bukan tanpa alasan, mungkin kita kurang ya, kurang maksimal. Jadi saatnya itu mengasah lebih lagi ya. Tapi kalau memang kita udah sebagus, kita benar-benar bagus, benar-benar teladan, lalu di layoff, wah itu kita nggak kehilangan perusahaan yang bagus, tapi perusahaan kehilangan pekerja yang bagus. Betul. Ya, Oke. itu tinggal gini, ya tinggal tunggu waktu ya. Jangan gini, berhasil, misalnya diterima tetap di tempat kerja, dipertahankan, berhasil itu masalah waktu. Tapi berproses itu sewaktu-waktu. Nah makanya kita harus berproses nih. Berproses, mau di layoff, mau tetap ada, intinya lepas situasinya seperti apa, kita harus tadi yang Mas Harmoni bilang, maksimalkan talenta kita, karena salah satu yang berharga dalam diri manusia yang Tuhan kasih adalah talenta yang harus ditemukan, yang harus dihidupi, diasah, dan harus dimaksimalkan jadi berkat buat banyak orang. Talenta. Lepas dari kita di layoff or not, tapi sikap hati harus optimis, harus positif. Itu. Oke, jadi intinya ketika Mantap. memang Anda merasakan harus di layoff ataupun di cut off ya, intinya tetap bersyukur gitu ya, karena kesempatan itu Amin. pasti terbuka luas untuk Anda. Jangan Oke. memperburuk keadaan dengan sikap hati kita. Malah Oke. iya mengurung diri, mengurung orang, jangan ya kan. Kita harus berespon benar supaya keadaannya ini bisa berubah gitu loh. Oke, Smart Listeners, kita cut dulu ya. Nanti kita akan berbincang lebih jauh mengenai Talents and Career Management. Dan pastikan untuk Anda terus bergabung di Smart FM, dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Oke, Smart Listeners, kembali lagi dalam Smart Karakter malam hari ini tentang Talent and Career Management. Nah, tadi yang disampaikan Mas Konan ini luar biasa ya, bahwa ketika kita merasakan mungkin layoff ataupun cut off dari perusahaan, kita harus tetap optimis supaya kita bisa berespon benar. Nah, itu sebuah sikap yang harus kita milikin. Tapi mungkin kita lanjut dulu ke Mas Hans ya. Itu kan sudah, sikap kita mungkin sudah menerima, kita sudah legowo gitu ya dengan kejadian yang ada. Kira-kira untuk step kita mencari kerjaan yang baru gitu, mencari peluang yang baru, ini apa aja nih Mas yang harus dipersiapkan supaya memang kita mendapatkan karir yang tepat juga sesuai dengan talent kita? Oke, ya, thank you pertanyaannya Mbak Audrey ya. Memang kita lihat ya, memang di dalam situasi seperti ini, kalau mungkin pernah dengar istilah yang namanya VUCA, ya, VUCA Oke. World, ya, VUCA World. Oke. VUCA World itu singkatan dari volatile, uncertain, complexity, dan ambigu, ya. Nah, memang dunia kita ini di industri yang cepat berubah, dunia pekerjaan yang cepat berubah, kita menghadapi hal-hal ini, volatile, uncertain, kompleks, dan dunia yang begitu ambigu, ya. Tapi kita juga mesti lihat gitu ya, bahwa di dalam situasi seperti ini ada hal-hal yang menarik yang kita itu bisa kembangkan di dalam diri kita juga. Saya nggak bakal jauh-jauh dari apa yang tadi Mas Konan dan Mas Harmoni udah bahas, karena memang menurut saya itu paling penting gitu di dalam situasi seperti ini. Kalau kita lihat memang bahwa banyak sekali perusahaan yang banyak layoff ya hari-hari ini, karena memang terkait budget ya. Tapi memang kalau kita lihat bahwa sebenarnya kalau teman-teman tahu pertumbuhan perusahaan baru ya, peningkatan jumlah perusahaan baru di Indonesia itu justru lagi paling banyak hari-hari ini. Ya. Okay. Ada 30% loh sebenarnya peningkatan jumlah perusahaan baru di Indonesia. Ya. Dan mungkin itu dari zaman-zaman sebelumnya nggak ada pertumbuhan yang secepat ini. Makanya kalau sering banget dengar yang namanya istilah startup organization, ya, startup itu justru paling banyak bertumbuh tuh ya di abad ke-20 ini. Ya. Okay. Karena dengan mudahnya akses terkait informasi, teknologi, perubahan yang begitu cepat, kayaknya begitu mudah membuat usaha baru. Ya. Dan kalau kita lihat pun, dimanapun sekarang orang bisa mencari nafkah, ya. Pernah nggak sih dengar orang cari nafkah via YouTube, ya kan? Kalau saya pribadi saya nggak pernah kebayang gitu kan. Ada orang yang full time YouTuber loh, dan mereka hidup dari sana, ya kan? Atau mungkin selebgram ya, mereka dapat banyak sekali job-job via Instagram, dan itu media platform utama mereka, gitu. Ya jadinya memang pertumbuhan perusahaan baru di Indonesia ini paling cepat justru hari-hari ini, 30% jumlahnya. Ya, dan itu satu hal yang harusnya membuka pikiran kita. Jangan sampai ketika kita di layoff, bener banget yang tadi Mas Konan bilang, kita
negatif, kita berpikiran sedih, nggak maju-maju, ya kan? Justru kesempatan untuk kita bisa memperbarui diri, ya. Kalau memang kita lihat di Indonesia ini, riset pun juga bilang gitu, orang Indonesia, ya, mereka itu ahli dalam hal-hal yang sifatnya eksekusi, ya. Oke. Lalu kalau misalkan bicara soal kebutuhan customer, mereka hebat lah, ya, customer fokus, ya, mereka fokus terhadap kebutuhan customer, mereka fokus terhadap apa yang menjadi kepuasan customer, ya kan. Dan kalau udah bicara eksekusi, nomor 1, bagus gitu ya. Kalau kalau di tempat kerja, mereka juga orang-orang yang antusias, kita sering temukan orang-orang antusias di Indonesia. Tapi ada hal-hal yang memang kurang loh. Riset pun berkata di Indonesia yang paling kurang adalah sikap sebuah skill, yaitu yang namanya change leadership, ya. Oke. Ya kan, sebuah kemampuan untuk kita itu bisa memimpin terhadap perubahan-perubahan. Ya, itu satu hal yang di Indonesia ini masih lacking nih. Ya, makanya begitu ada perubahan baru, ada kebijakan pemerintah baru, ya kan. Contohnya satu hal yang kita lihat yang mudah deh, PSBB misalkan, ya. Seberapa banyak orang Indonesia ketika PSBB berlangsung tahan untuk di rumah saja. Ya, hashtag di rumah saja. Ya, kita lihat itu satu hal yang kalau saya boleh jujur, ini opini pribadi ya. Saya lihat orang Indonesia dengan perubahan PSBB ini nggak bisa agile gitu ya. Kayak kita lihat, oh oke, PSBB ya kan, pemerintah mencanangkan PSBB. Ayo kita semua langsung sama-sama PSBB. Saya lihat warung di depan rumah saya masih rame, jalan raya di depan rumah saya masih orang banyak sekali nggak pakai masker, berboncengan di sepeda motor 3 atau 4 orang bahkan dengan anak-anak, ya kan. Nah, itu kelihatan tuh change leadership di Indonesia itu masih kurang, ya kan. Dan hal-hal seperti inovasi dan creativity, justru kesempatan saat ini, di saat kita lagi banyak di rumah, yang Mas Konan tadi bilang mengisi diri, Mas Harmoni juga sempat bilang membangun diri, ya kan, mulai cari kesempatan-kesempatan baru. Nah, inovasi dan creativity justru itu yang kurang sekali di masyarakat Indonesia, dan saat-saat hari-hari ini nih, itu kesempatan untuk kita mengembangkan inovasi dan creativity. Ya. Nah, itu hal-hal yang kita perlu dari hari ke hari coba direnungkan ya, smart listeners. Apa sih hal-hal kreatif dan inovasi yang kita bisa lakukan gitu ya. Mulai dari hal-hal terkecil, dari hal-hal yang kita lakukan dengan bekerja di rumah, ya kan. Apa sih hal-hal yang bisa kita share dan bagikan gitu ke masyarakat luas, ataupun ke teman-teman kita, rekan-rekan kita ya, ke lingkungan circle terdekat kita ya, ke komunitas kita. Dan juga change leadership ya. Ketika dalam situasi seperti ini, hal-hal apa sih yang kita bisa lakukan berbeda ya, continuous improvement apa yang kita bisa lakukan berbeda untuk setiap hari berubah jadi lebih baik gitu di dalam apapun yang kita kerjakan. Mungkin itu yang saya bisa share. Oke, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya faktanya itu bahwa semakin kesini nih semakin banyak peluang yang bisa kita gunakan gitu untuk mengembangkan karir. Iya. Oke. Tapi mungkin Mas Harmoni bisa bahas nih faktanya, mungkin semakin banyak peluang, mungkin semakin banyak juga orang yang merasa kayaknya nggak bisa gitu ya, dan bahkan ada juga mungkin penelitian yang menyatakan bahwa mungkin banyak orang yang di cut off, melakukan bunuh diri atau lain sebagainya gitu, Mas. Bisa di-share nggak, Mas? Saya pengen memperkuat apa yang dikatakan Hans, itu betul sekali. Dan saya mengafirmasi hal itu. Saya dalam masa krisis ini, saya cukup sering diundang gitu ya untuk melakukan webinar-webinar ya yang tidak berbayar seringkali gitu, karena saya pengen nolong gitu orang-orang. Dan respon-responnya ada 2 macam orang memang. Yang pertama yang semakin terbakar, semakin idenya semakin banyak, saya mau lakukan A, B, C, D, E. Sama respon kedua, aduh gimana dong? Saya kan nggak ada income lagi. Saya gimana? Jadi survive, mindset-nya untuk survive itu mentalnya sangat patah gitu. Jadi buktinya sekarang saya kan kemarin ikut program-program di mana ikut pelatihan-pelatihan di mana saya mengisi acara di sana untuk yang pengen belajar untuk bangun usaha, di-equip segala macam. Saya kebetulan meng-equip dalam bidang karakter. Singkat cerita nih, ada kesaksian di mana ada ibu-ibu yang mulai usahanya pada masa corona. Dia cuman jualan jus. Jus ya, cuman jus sehari itu cuman laku 5-8 gelas sehari. Lalu karena habis di-equip, dia melatih dirinya
belajar soal branding, belajar soal digital, bikin Instagram segala macam, dia memperluas koneksinya. Sekarang dia ganti desainnya jadi botolan gitu ya. Dan dia bikin produk baru sehari sekarang 120 botol. Gitu. Wow. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, tinggal permasalahannya kita mau cari peluang nggak? Kita mau punya respon hati yang kuat nggak? Kita mau punya semangat yang tinggi nggak untuk melakukan hal itu? Karena saya barusan lihat di YouTube ada orang yang OTG terus mau bunuh diri gitu. Terus saya habis ada yang konseling sama saya, dia bilang tetangganya kena corona, terus tetangganya ini sudah mau bunuh diri karena sudah nggak kuat gitu. Suaminya kena corona, tetangga suaminya kena corona, dirawat di rumah sakit, satu keluarga kan OTG otomatis gitu ya. Aha. Nah, terus orang dalam pantauan OTP, jadi dia merasa depresi dan pengen bunuh diri tuh, pengen bakar rumahnya gara-gara nggak tahan sama tekanan sosial gitu. Jadi tetangganya takut sama mereka gitu. Nah, krisis jiwa ini juga dirasakan. Kan saya beberapa waktu sempat menyampaikan hal itu. Dan saya ingin menguatkan Anda bahwa kita bisa produktif, kita bisa tetap menang di masa-masa krisis, asalkan kita berusaha, tetap optimis, dan berdoa tentunya. Ya. Jadi, saya mau meyakinkan, memperkuat bahwa Indonesia ini negara yang berkembang. Ya. Dan 30% itu keren banget, artinya cepet banget banyak orang-orang yang di layoff, tapi malah survive dan bahkan lebih sukses ketika dia kerja sendiri dibanding kerja sama orang. Gitu. Nah, ini topik yang menarik nih nanti untuk dibahas di sesi selanjutnya, Audrey. Terus kalau misalkan saya mau bisnis apa? Ya kan? Terus kurang lebih kerja apa? Nah, kalau bicara soal talenta itu apa lebih dalamnya gitu kan? Nah, itu yang akan kita bahas lebih dalam nanti di sesi berikutnya. Dan semua listener sudah tahu ya kira-kira habis ini kita akan bahas apa, jadi Anda jangan kemana-mana. Dan pastikan untuk Anda yang ingin dianalisa tantangannya ya, kami ingatkan untuk Anda yang pastinya ingin dianalisa, kami akan analisa minggu depan ya, jadi kirimkan di 0812 11 12 959 tanda tangan Anda di atas kertas putih. Kami akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetaplah di Smart Karakter sampai dengan jam 10 malam. Oke, semua listeners, masih dalam Smart Karakter, dan saya Audrey Joanna masih menemani Anda bersama Mas Harmoni, Mas Conan, dan juga Mas Hans dari Power Karakter. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai Talents and Career Management ya. Tadi sudah dijelaskan Mas Harmoni bahwa banyak sekali peluang gitu yang ada gitu di Indonesia. Nah, tapi kan kalau misalnya kita berkaca juga, karena semakin banyak yang mungkin orang yang di layoff, di cut off, pasti persaingan ini akan semakin ketat sekali nih, dan mungkin orang-orang yang benar-benar punya talents, punya punya kemauan ini bisa stand out gitu dan juga bisa mendapatkan karir yang baik. Nah, Mas Conan mungkin bisa nggak share apa yang bikin kita bisa stand out gitu sehingga perusahaan-perusahaan juga bisa melirik kita gitu dengan kemampuan yang kita miliki. Iya, ini ceritanya kita udah di layoff gitu ya? Iya, tapi kan persaingan semakin ketat nih ya Mas ya, karena banyak yang pastinya di layoff juga gitu. Tapi peluang tetap banyak nih. Jadi kalau buat saya ini kita perlu keseimbangan sikap kita antara tenang dan cepat ya. Tenang dalam artian jangan panik ya, tapi kita juga harus agile nih. Maksudnya tenang gimana? Mungkin bisa jadi ya. Kita punya skill lain ya, yang mungkin bisa membuat kita memulai bisnis mungkin gitu ya. Tapi kalau kita nggak tenang, kita tuh merasa tuh aduh, seringkali bukan tidak ada jalan, tapi tidak ada ketenangan. Sehingga kita pikir jalan satu-satunya cuma itu aja. Makanya kita sibuk marah-marah karena jalannya kok tiba-tiba di portal dan di kawat duri. Ya, dan kita ditendang keluar kita sibuk tuh, jadi nggak tenang, nggak senang, marah-marah. Jadi buat saya tetap harus tenang ya, tapi bukan cuma tenang, di saat bersamaan di tengah ketenangan kita, ya, kenapa sih kita tenang? Supaya bisa berpikir. Kenapa sih kita tenang? Supaya pikiran jernih, karena pikiran jernih, ya, emosinya jadi bersih, gitu. Ya, emosi jadi enak, ya. Jadi, ketika kita tenang, kita bisa melihat, kita bisa nggak cuma refleks buru-buru, tapi bisa reflektif, ya. Kita bisa berpikir, kayaknya apa yang salah, apa yang bisa saya perbaiki, tapi di saat bersamaan harus siap-siap untuk agile, bahasa Indonesianya tangkas, ya, tanggap untuk
hal apa yang gue bisa lakukan segera tapi tetap tenang. Nah, ini dua hal penting nih, ya. Oke. Jadi karena kalau nggak ada ketenangan, gerabak-gerubuk, panik, akhirnya ya bukan agile, A-nya hilang ya, gile aja gitu, bukan agile tapi gile gitu ya. Jadi gile loh ya, kan karena nggak tenang jadi gile dia. Tapi agile gitu ya. Agile, cepat. Maksudnya cepat gimana? Gini, apa yang kita mau, itu bukan kita sendirian yang mau loh. Yang mau tuh banyak orang juga. Jadi kalau kita nanti oke gak ya? Kalau ini gimana ya? Nah, akhirnya bisa pas kita mulai kita udah dapat sisa-sisanya. Itu pun kalau sisanya masih ada. Ya. Jadi penting sekali tenang. Tujuannya tenang apa? Supaya kita bisa melihat bukan selalu jalan keluar tapi jalan ke dalam. Ya, kita lihat di dalam diri gue bisa apa aja sih? Ya, ini bini gue bisa apa sih gitu ya? Ini keluarga gue bisa menghasilkan apa ya? Karena ada juga teman-temanku, dia perusahaan kontraktor, itu kontraktornya nyungsep, tapi ya dia itu beralih ke kuliner, ya ke kuliner. Selama ini dia kuliner cuma buat ya dia kan ada persekutuan di rumah ya masak-masak aja dan orang selalu bilang enak. Tapi akhirnya waduh. Karena dia nggak sibuk menangisi semennya, batu batanya, dan proyeknya yang diem, nggak bergerak, tapi dia mencoba tetap bergerak, dia melihat ke dalam, oh iya kenapa gue nggak coba jual ya? Dan karena rasanya memang enak, biasanya kalau rasanya biasa aja kita jual kan cuman rame di PO pertama ya, karena kan temen yang jual nggak enak kan, selebihnya. Kalau ini terus-terusan, akhirnya dia sampai keasikan nih, dan dia sangat lagi seriusin karena dia nggak nyangka bisa dapat sebesar itu. Ya. Jadi penting sekali tetap harus tenang karena kita lihat nih, ya ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang baru. Ya, tetapi saat bersamaan memang di ketenangan itu kan kita bisa melihat opsi-opsi apa aja. Ya, contoh kalau bicara untuk kerja lagi, rapiin CV kita. Takutnya tuh CV punya kita jelek gitu loh. Dan dengan CV yang jelek itu karena kita udah kerja di tempat orang udah 5 tahun, kita nggak pernah perbaharui. CV-nya kita harus percakap karena CV itu kan packaging yang membuat orang kayaknya ini profesional dan serius nih. Ya, siapin CV kita, collect data, perbanyak ketemu orang dalam artian ketemu tuh secara social connecting ya dengan Zoom, yang ngobrol jangan sungkan, pokoknya jangan males, jangan nggak ngapa-ngapain deh. Karena buat saya perpaduan antara tenang ya, ketenangan sama kesigapan, ini dua ini harus terjadi, yang harus kita install ya, yang harus kita aktivasi dalam diri kita. Jangan cuma tenang nggak ngapa-ngapain, tapi harus juga sigap. Jangan cuma sigap tanpa ketenangan, nanti akhirnya juga nggak ada tujuan. Nah, di tengah ketenangan kita bisa susun, gue mau apa sih sebenarnya? Tuhan, misalnya kita punya rohani yang baik, Tuhan, tahun ini saya pengen dapat income sekian, Tuhan bantu ya, dan kita udah berdoa, tandai Tuhan kasih kekuatan. Nah, setelah berdoa kita bisa mulai menyiapkan. Intinya tenang deh. Ya, karena di dalam tinggal tenang dan percaya, itu kita kuat banget. Oke, luar biasa ya. Mungkin Mas Hans ingin menambahkan kira-kira skill-skill apa juga nih yang harus kita milikin untuk menghadapi persaingan yang ketat di depan seperti itu. Iya, justru satu hal yang penting sekali ya di situasi seperti ini, kembali lagi continuous learning ya, sebuah kemampuan di mana kita itu belajar terus-menerus gitu. Memang kita kalau di bekerja, kalau nggak new normal seperti ini ya, ketika bekerja ya memang ada proses pembelajaran. Tapi pembelajaran itu tidak pernah dilakukan secara benar-benar sengaja. Kadang-kadang kan karena ada project misalkan, ya kan. Jadi nggak sengaja belajar gitu kan. Tapi sebenarnya di dalam situasi seperti ini ya, continuous learning itu menjadi sebuah hal yang kita bisa praktekkan gitu di dalam kehidupan gitu ya. Jangan sampai kita one day ketika sudah bisa kembali lagi ke kantor, nggak tahu kapan gitu ya, bekerja kembali lagi seperti biasa, kita belum belajar apa-apa juga ya. Justru penting gitu untuk kita ini memulai pembelajaran di momen-momen seperti ini, pembelajaran dengan sengaja ya. Kapan terakhir kali ya kita menyusun rencana pembelajaran? Ya kan, menyusun rencana pembelajaran. Itu kayaknya tuh jarang sekali dilakukan. Ya kan, hari ini saya mau belajar apa? Ya, dalam bulan ini saya mau belajar apa? Saya mau ngobrol dengan siapa? Ya, hal-hal tersebut justru sangat mungkin ketika dilakukan di momen-momen seperti ini gitu. Jadi, apa sih webinar? Misalkan sekarang trennya lagi webinar ya kan, webinar apa yang saya pengen hadiri?
ya kan? Kalau Anda yang memang posisinya lagi di layoff, ya kan? Ada bagusnya untuk belajar teknik interview, ya. Gimana sih supaya saya bisa goal ketika melakukan interview, ya kan? Bagaimana sih supaya interview saya bisa bagus, ya kan? Hal-hal seperti itu perlu dipelajari. Bagaimana sih saya menyusun CV yang baik, ya? Jadi memang pembelajaran ya di momen-momen seperti ini, misalkan Anda menekuni bidang keuangan misalkan, ikuti webinar-webinar keuangan, ya kan? Oke. Nah, itu banyak sekali available dan hari-hari ini harganya lagi sangat-sangat terjangkau karena memang terkait orang mengadakan webinar jadi almost no cost ya. Almost no cost gitu. Mereka nggak sewa tempat, mereka tidak perlu menyediakan akomodasi dan sebagainya, ya kan? Di momen seperti ini dengan sangat mudah hadiri di rumah, tidak perlu travel, bermacet-macetan di jalan, semuanya dengan mudah dihadiri gitu. Jadi pesan dari saya langkah praktis yang pertama adalah lengkapi diri gitu. Apa yang pengen Anda dalami di momen seperti ini, buat perencanaan itu gitu. Secara sengaja buat perencanaan itu. Ya kan, rencana pembelajaran itu harus benar-benar dibuat gitu. Ya, bulan ini saya mau belajar apa, bulan depan saya mau belajar apa, seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya mungkin Anda ingin belajar tentang karakter, nah Mas Harmoni bisa jelasin juga nih, karena dari Power Karakter juga akan ada sebuah tempat untuk belajar nih di minggu depan. Silakan Mas Harmoni. Baik, jadi Bapak Ibu Saudara, buat yang pengen tertarik untuk belajar dan mengetahui diri Anda serta tim Anda, kami punya program yaitu Character Management Course ya, di mana kita belajar untuk mengenali kekuatan dan titik kritis kita, bagaimana kita memanage orang lain, dan serta kami juga memberikan gratis tes foto karakter untuk diri Anda dan 3 orang lainnya. Jadi pastikan Anda kalau misalnya pengen mau daftar, silakan daftar karena hari ini bukan gratis, hampir salah ngomong ya, karena hari ini diskon 50% dari 1.500.000 jadi cuman 750.000 dengan catatan pada saat mendaftar nanti harus dengan kata kunci Smart Character Radio Talk ya. Jadi nanti begitu chat ke kami tulis di Smart Character Radio Talk, dan kalau pengen tahu acaranya lebih dalam langsung kunjungi aja www.powercharacter.com. Acaranya ada di situ. Ya. Ya. Kontak personnya juga ada di situ ya Mas ya? Ada, kontak personnya ada di situ. Oke, jadi untuk Anda yang tertarik, yang ingin belajar gitu ya mengenai manajemen karakter, dan pastinya baik untuk Anda, untuk perusahaan Anda, untuk tim Anda ya. Anda bisa langsung mengunjungi www.powercharacter.com. Oke. Mungkin nanti setelah ini kita akan bahas dari sudut pandang perusahaannya juga, bagaimana sih perusahaan bisa memilah gitu ya calon-calon karyawan yang tepat gitu di tengah persaingan juga yang cukup ketat. Nanti kita akan bahas setelah ini, Smart Listeners, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Smart Karakter sampai dengan jam 10 malam. Oke, Smart Listeners, terima kasih untuk Anda yang masih bertahan mendengarkan perbincangan kami malam hari ini tentang Talents and Career Management ya. Tapi mungkin dalam mengembangkan talent, terus juga karir kita butuh juga nih untuk memanage karakter kita dan juga karakter tim kita. Nah, tadi sudah dibahas Mas Harmoni sedikit ya tentang event di minggu depan, yaitu CMC. Nah, mungkin bisa dibahas lebih lanjut nih Mas Harmoni. Kira-kira apa aja yang akan kita dapatkan di event itu? Ya, baik. Jadi di sini thank you Audrey buat kesempatannya untuk menjelaskan ini. Ini cocok banget buat HR, buat business owner, direktur, manajer, dan personal perorangan yang pengen belajar tentang dirinya sendiri maupun memimpin orang lain. Nanti di sini akan belajar tentang bagaimana mengenali diri sendiri serta memanage orang lain berdasarkan karakter. Ini ketika Anda mungkin selama ini mungkin hanya jadi karyawan ya. Dengan skill yang Anda pelajari di Character Management Course, Anda jadi punya kemampuan memimpin. Anda jadi punya kemampuan people management skill yang otomatis level Anda ketika memiliki kapasitas dan skill ini harusnya level manager gitu. Saya punya kesaksian salah satu saudara saya namanya Simon. Dia kena layoff juga, dia kerja di perusahaan taksi yang berwarna biru, saya nggak sebut merek ya, gitu ya. Tapi dia menjadi seorang sales, tapi begitu punya skill-skill ini,
sekarang dia diterima di perusahaan menjadi seorang manajer yang dulu padahal hanya karyawan gitu. Nah, jadi pastikan Anda begitu di masa krisis bukan tidak patah, tapi memaksimalkan diri Anda untuk semakin kuat, semakin haus belajar untuk mempertajam skill-skill dan kemampuan Anda. Itu dari saya. Oke, jadi ini kesempatan Anda untuk belajar ya, dengan investasi 750.000 untuk Anda yang mencantumkan Smart Character Radio Talk, nanti bisa didiskon sama Power Character. Oke, kita lanjutkan lagi mungkin ke Mas Hans nih ya. Kan juga tadi Mas Hans jelaskan bahwa perusahaan di luar sana ini banyak sekali gitu membuka peluang kepada mungkin karyawan-karyawan yang ingin berkarir di perusahaannya. Nah, kira-kira gimana nih dari sisi perusahaan sendiri untuk bisa tepat memilih orang-orang yang bisa diajak bekerja sama di perusahaan tersebut, gitu Mas? Iya, jadi memang di dalam situasi seperti ini ya, penting banget gitu untuk kita juga lihat peluang yang available ya di luar sana, ya kan? Karena memang mungkin kalau terkait budget, banyak banget yang perusahaan lagi mentok juga hari-hari ini gitu sebenarnya, ya. Tapi penting gitu untuk dalam situasi seperti ini, apabila mencari pekerjaan ya, itu juga kita juga harus memahami gitu bahwa memang budget lagi banyak kepentok hari-hari ini gitu. Jadi kita somehow penting juga tuh untuk bisa ngelihat perusahaan nggak cuman terkait insentif apa yang diberikan hari-hari ini, tapi juga prospek ke depan gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, karena dengan situasi seperti ini, kedepannya akan sangat terfilter perusahaan mana yang akan berprospek bertahan ke depan dan perusahaan mana yang akan cenderung secara industri marketnya turun gitu ya, ya kan? Nah, karena kalau memang dia berprospek ke depan, sustain ke depan, nah itu jauh lebih menjanjikan sebenarnya dalam situasi seperti ini. Memang secara global terkait pendapatan revenue memang sedang menurun seperti itu. Tapi kalau kita pencari kerja hari-hari ini, kita juga mesti lihat apakah perusahaan ini ke depannya akan sustain apa enggak gitu ya. Salah satu perusahaan yang bakal sustain ke depan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di digital platform gitu, atau yang mulai memanfaatkan digital platform, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa ya, seperti Power Character ya kan, dan perusahaan HR ya, Mas Conan sebagai trainer, itu salah satu yang ke depannya akan maju gitu. Kenapa? Ke depannya orang-orang proses pembelajaran ya kan, proses kalau di perusahaan ada program-program pengembangan, itu semuanya ke depan nanti akan via digital gitu, dan dilakukan dengan program yang jauh lebih cepat ke depannya ya. Biasa accelerated program itu biasanya udah mulai dengan menggunakan pembelajaran via digital platform ya kan. Nah, jadinya itu satu hal yang ke depannya nanti akan prospek gitu. Nah, bagaimana dengan Anda ya kan yang sedang pencari kerja, kita juga mesti bisa lihat itu pekerjaan-pekerjaan mana, company-company mana yang akan sustain ke depannya gitu. Nah, salah satunya company yang bergerak dalam digital platform gitu. Oke, jadi memang kita harus pintar-pintar gitu ya melihat peluang yang ada, sehingga memang bisa terus bertahan juga di perusahaan yang kita pilih ataupun karir yang kita pilih. Oke, mungkin kita ke Mas Conan lagi nih ya. Kan ini berbicara tentang talents gitu, talenta. Nah, kira-kira banyak orang nih yang merasa mungkin kayaknya saya kerja tidak sesuai talenta saya nih gitu. Nah, mungkin untuk orang-orang yang merasa seperti itu dan sekarang merasakan layoff, apakah ini adalah momen di mana mereka bisa menemukan talenta mereka sebenarnya gitu, Mas? Itu gimana? Ya, jadi sebenarnya memang akan lebih indah ya kalau kita bekerja dan itu sesuai dengan talenta kita. Memang kita talentanya misalnya, saya dulu kuliah matematik ya di Jerman, saya sempat di aktuaria juga. Talenta saya kan suka ngomong ya, saya tuh suka banget ngomong gitu. Saya suka ngeyakinin orang. Saya nggak yakin aja bisa ngeyakinin orang loh. Suka bicara ya. Nah, tapi kalau dulu di aktuaria
Bisa nggak sih perform? Bisa aja. Waktu itu oke kok perform. Ya kan lulus juga kuliah matematika, kerja di aktoria oke juga. Cuman karena talenta saya bukan itu, jadinya lack of enjoyment. Kurang rasa enjoy. Ya, bukan di enjoyin ya, tapi naturally enjoy. Ya, bukan enjoy karena insentif, enjoy karena iming-iming, enjoy karena kebiasaan. Nah, karena enjoy aja suka ya. Dengan apa yang saya lakukan sekarang. Saya sekarang sebagai trainer. Saya sebagai trainer, saya sebagai coach, saya sebagai konsultan, sebagai motivator. Itu talenta bicara saya, itu ada wadahnya. Tapi andai kata misalnya saya misalnya nggak tahu di sini saya tetap kerja jadi itulah aktuaria misalnya ya. Saya rasa ya karena saya punya skillnya, saya juga akan tetap bisa, akan berpenghasilan. Talenta saya larinya kemana? Talenta saya larinya bukan sebagai profesi, tapi sebagai fungsi. Saya yakin saya akan tetap memotivasi orang, akan mengencourage orang, cuman bedanya bukan sebagai profesi. Bedanya apa sih? Kalau profesi digaji, dapat duit. Kalau fungsi, cuman kita berdampak aja. Nah, paling indah kan kalau jadi satu ya, di mana kita bisa berfungsi dalam sebuah profesi yang align, sehingga kita berdampak dan di reward dengan bayaran yang besar seperti itu. Jadi gini, kalau kita misalnya aduh ini gue yang gue kerjain bukan talenta gue nih, tapi lihat kalau yang kita kerjakan benar-benar kita produktif, KPI tercapai, kalau sementara ini belum ada opsi lain nggak apa-apa lanjutin aja, tapi talenta kita harusnya sih kalau kita sadar kita tetap bisa tuangkan secara fungsi ya. Tapi paling bagus kalau bisa align tuh antara fungsi dan profesi. Kayak saya sebagai trainer ya, lalu talenta saya berfungsi juga di trainer, fungsinya juga sama itu. Ya, dengan kata-kata juga bermain di sana sehingga fungsi profesi ya kan juga dapat kompensasi ya kan juga dapat bayaran yang juga setimpal. Tapi jangan sampai kita terjebak di gimana nih, ini bukan talenta gue. Akhirnya sibuk mikirin begitu, malah bermalas-malasan ria gitu. Jadi lakukan apa yang Anda lakukan, ya kan. Kalau itu bukan talenta Anda, ya udah lakuin aja dulu. Kalau belum ada opsi yang lain ya. Tapi semakin berjalan ini di journey kehidupan kita harus benar-benar temuin loh talenta kita apa. Betul. Apa yang enjoy, apa yang easy, yang mudah buat kita. Mudah tuh bicara gini, kita belajarnya tuh rapid learning, cepat gitu. Orang lain butuh lama, kita kemajuannya pesat, cepat gitu. Ya baru coba beberapa kali, kita lihat, ada kemajuan, easy. Sehingga ketika rapid learning, easy, kita lebih termotivasi dari dalam diri, iya nggak? Karena, bisa, maju. Kita termotivasi dalam diri, tapi kalau nggak bisa-bisa, nyungsep motivasinya. Kayaknya gue nggak bisa-bisa. Ditambah kita bukan orang yang bijak, dewasa, jadi sedih. Jadi, easy, ya kan? Enjoy itu saking enjoynya kita kalau kerjain ngeflow. Ngeflow artinya apa sih? Hanyut gitu loh. Kita ngerjain pekerjaan kita tuh, yang Mas Harmoni bilang, nggak hitung-hitungannya. Ya, mau sampai nggak dibayar aja kita do the best, apalagi dibayar, kan gitu kan. Intinya nggak ada bedanya gitu. Lu mau dibayar, nggak dibayar, karena ini flow. Ini enjoy gitu loh. Ya. Yang terakhir, fruitful. Fruitful tuh bicara excellent. Kita lakuin tuh excellent dari luar sama dari dalam. Dari dalam kita puas. Yes, puas. Tadi bagus banget. Yang kedua, excellent dari luar. Orang bilang, keren banget. Nah, itu kalau orang bekerja di ranah talentanya, itunya tuh sangat mungkin tercipta. Tapi kalau itu bukan talenta kita, ya tadi ya, prosesnya lebih panjang. Untuk merasakan enjoy, easy, fruitful, gitu. Jadi dalam perjalanan hidup harus ketemu talentanya. Harus cari talentanya. Betul. Ya, Harus. Nanti bahasa Mas Harmoni gimana caranya tuh? Oke, nanti ya. Pastinya Smalley Stories ini semakin seru banget. Jadi untuk Anda jangan tinggalkan perbincangan kami. Karena setelah ini juga kami akan menganalisa beberapa tanda tangan yang sudah Anda kirimkan di minggu lalu. Dan tetaplah bersama kami hanya di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Masih bersama saya Audrey Joanna dan juga tim Power Character. Baru saja kita mendengar lagu yang keren banget dari Jason Gray yang berjudul Learning. Ya, I know that fear is a liar, a thief breaking into your heart. Kalau kita belajar terus-menerus, kita nggak tinggal dalam ketakutan, maka kita akan terus nggak akan pernah kalah. Karena orang yang kalah adalah orang yang berhenti belajar. Kalau kita bangkit lagi, kita belajar lagi, kita nggak akan pernah kalah dan kita akan terus menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan tinggal dalam ketakutan, jangan tinggal dalam paralisis, tapi make sure kita terus memakai dan mengoptimalkan talenta yang Tuhan berikan buat diri kita. Topik hari ini, talent career management.
Oke, Smart Listeners, kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita di segmen kedua ya, sudah jam 9 malam. Dan pastinya masih memperbincangkan tentang talents and career management. Nah, tadi sudah dibahas banyak sekali dari Mas Conan, Mas Harmoni, dan juga Mas Hans. Kondisi saat ini nih seperti apa nih? Ternyata banyak sekali peluang yang terbuka luas untuk kita bisa berkarir di perusahaan-perusahaan yang kayaknya bakal sustainable gitu ke depan. Nah, mungkin sekarang kita balik lagi ke Mas Harmoni nih ya. Kira-kira bisa nggak kita mengetahui talent kita dari karakter kita atau pengenalan diri kita gitu, Mas? Oke, Silakan. baiklah. Yang pertama tentu mengikuti program ya, dan kami bisa bantu langsung secara personal untuk langsung tahu kekuatanmu apa gitu. Tapi paham kalau misalkan, waduh saya masih belum ada budget atau apa, kasih tahu kami aja. Nanti barangkali kami kasih berbaik hati kan, kasih diskon lebih kan, atau nggak kasih cicilan, Oke. bisa jadi kan. Anyway, nah ini tadi yang konsep yang disampaikan oleh Mas Conan. Bicara tentang talenta itu biasanya ada 3 tanda. Kalau misalkan kita bicara tentang destiny itu ya, kita tuh mengerjakan apa yang kita easy, rapid learning, mudah buat kita kerjakan. What I do really well, apa yang kita mudah kerjakan, tapi orang lain tuh susah lakukan. Ya, kalau zaman dulu berpikir bahwa mana bisa hobi seni ngasilin duit, mana bisa desain grafis ngasilin duit, mana bisa edit video ngasilin duit, paling gaji UMR, mendingan ngambil sekolah bisnis aja segala macem. Pemikiran orang zaman dulu. Sekarang berprofesi jadi YouTuber gitu. Ya mungkin subscribernya jutaan, nggak kepikiran. Bisa jadi profesi-profesi yang demikian. What I do really well, apa yang Anda lakukan sangat mudah dan Anda bisa dengan gampang melakukannya. Selalu yang kedua, enjoy. Nah ini tadi Mas Conan bilang, enjoyment saya itu kalau saya memotivasi orang lain. Enjoyment saya kalau saya ngajar. Nah, enjoyment Anda apa? Itu bicara tentang bensin. Kalau saya enjoy banget nasehatin orang lain, saya bantuin orang lain menemukan tujuan hidupnya. Saya kemarin konseling dari jam 9 sampai jam 6 sore, nanti besok lagi. Gitu. Itu tuh hanya orang-orang yang punya passionate untuk melakukan hal itu. Nah, yang ketiga adalah fruitful. Apa yang Anda hasilkan. Nah, kalau misalkan Anda bekerja tidak dengan hanya berfungsi dengan talenta tapi tidak berprofesi dalam talenta Anda, maka ujungnya malah bisa jadi tidak fruitful, tidak berbuah gitu. Jadi make sure kalau bisa profesi Anda itu selaras dengan talenta Anda, selaras juga dengan passion Anda gitu. Nah, jadi otomatis ketika 3 hal ini selaras, Anda akan jauh lebih happy dengan apa yang Anda kerjakan. Nah, sekarang tadi kan balik lagi. Tadi kan saya udah jelaskan bahwa talenta itu adalah pikiran, perasaan, pola bicara, dan tindakan. Ada orang-orang yang memang pola pikirnya tajam, suka nganalisis. Ada orang yang perasaannya, empatinya kuat banget. Ada yang memang, kalau mau ngomong males malah. Kalau disuruh paksa ngomong malah nggak bisa. Jadi make sure kita berfungsi sesuai dengan talenta. Nah, ini saya membagikan sebuah contoh konsep dari foto karakter yang paling populer, yang nanti kita akan bahas waktu sesi lebih dalam. Jadi ada 4 tipe warna, ya ada merah, kuning, hijau, dan ungu. Nah, tipe warna merah, kalau misalnya mungkin Anda lihat, ini kan mirip melankolis, sanguin, plekmatis, kolerik gitu ya. Ya, itu pengembangannya. Sekarang ini foto karakter ditemukan oleh Dr. Yakub Ezra, disertasinya di beliau, dan dia mengemukakan disertasi ini sehingga foto karakter menjadi penemuan yang lebih baru karena nanti ada segmentasinya, kita memahami kognitif, afektif, psikolinguistik dan psikomotorik, dan ini yang menjadi menarik. Orang merah nanti di tanda tangan juga akan kita kurang lebih bisa bacakan, kurang lebih dia itu tipe yang kurang lebih pikirannya lebih kuat, perasaannya atau apa yang lebih kuat. Nah itu nanti kita bisa lihat. Orang merah ini tipe yang berpikir, bertindak kurang perasaan, tipe yang berani, tegas, berprinsip gitu ya. Tapi kurang perasaan. Kalau ngomong belak-belakan. Kalau ngomong orang sakit hati. Nah ini merah. Nah lalu ada warna kuning. Orang kuning ini merasa bertindak, tapi kurang pertimbangan. Sehingga dia seringkali lupa. Nah orang kuning itu makanya ada pola komunikasinya juga. Karena orang kuning itu suka ngomong. Nah orang kuning itu suka sharing. Nah selanjutnya adalah orang hijau. Tipe hijau, dia yang merasa berpikir, kurang bertindak. Nah, orang ini yang cenderung pasif, cenderung
kekuatannya, tapi setia, fokus, tekun, rendah hati, sabar, rela berkorban. Tapi begitu menghadapi tantangan, cenderung dia nunggu, wait and see. Nanti dulu deh, nanti dulu. Nah, itu yang sering nunda kalau hijau. Nah, ini yang bahaya nih ya. Lalu ada warna ungu. Ungu juga titik kritisnya juga kurang bertindak, tapi kekuatannya ungu. Dia berpikir dulu, berpikir merasa. Jadi pikirannya lebih kuat. Dia segala sesuatu dianalisis, segala sesuatu dipikirin, segala sesuatu pakai data, segala sesuatu perlu pakai fakta. Tapi hati-hati terjebak dalam analisis paralysis. Karena jangan sampai kita berpikir terlalu besar, sampai kita tidak bisa melangkah. Jangan Anda menganalisis terlalu besar, sampai Anda terlalu memikirkan antisipasi, sehingga kita nggak terjebak dengan kita paralyzed, nggak bisa memutuskan apa-apa juga. Nah, jadi dalam 4 segmen ini, 4 kategori perilaku hari ini yang menjadi menarik untuk kita bahas lebih dalam, karena setiap orang punya keunikannya masing-masing, setiap orang punya kelebihannya masing-masing, dan juga titik kritisnya. Nah, penting sekali untuk kita tahu nih. Nah, nanti mungkin dalam segmen selanjutnya, saya izinkan saya untuk menjelaskan, kurang lebih ketika Anda misalkan warnanya kuning gitu ya, berarti nanti cocoknya usaha apa? Nah, cocoknya bekerja di bidang mana? Nah, itu yang nanti akan saya bisa paparkan lebih dalam, supaya Anda mencapai destiny yang Tuhan ciptakan untuk Anda. Itu nanti monggo silakan Mas Hans dan Mas Conan menambahkan, karena ini memang makanan kita sehari-hari gitu. Orang menemukan karakternya dan memastikan orang itu memiliki kompetensi sesuai dengan talentanya. Terima kasih. Oke, itu ya smart listeners. Jadi menarik sekali untuk mengetahui, mungkin bisa Anda bisa foto karakter ini bisa membantu Anda untuk mengetahui talent Anda itu kira-kira di mana ya gitu. Oke, kita akan analisa dulu tanda tangan yang pertama. Mungkin silakan Mas Hans, dipilih aja salah satu. Oke, dari tanda tangan yang masuk ya. Oke, saya pilih tanda tangannya Pak Firdaus Ramadan, ya. Untuk tanda tangan dari Pak Firdaus Ramadan, kalau kita lihat dari tanda tangannya, beliau ini sebenarnya seorang yang punya kelebihan, yaitu dari kemampuan analisis beliau, ya. Dia cenderung memiliki sikap yang berhati-hati dalam bertindak, ya. Cenderung menyukai hal-hal yang sifatnya mendetail, ya. Juga ketika memutuskan sesuatu, tanda tangan beliau ini juga menunjukkan bahwa beliau seorang yang penuh pertimbangan, ya. Nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, ya. Beliau juga seseorang yang secara pola berpikirnya, cara berpikirnya seorang yang rasional, ya, dan logiknya cukup kuat, gitu. Saya nggak tahu sih bidang beliau ini apa, tapi ketika beliau diminta untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya mendetil, ya, ataupun berhubungan dengan data, beliau cenderung nyaman dengan hal itu, ya. Nah, dalam situasi seperti ini, hal-hal yang mungkin cocok karir, ya, yang cocok dengan beliau adalah hal-hal yang sifatnya ya itu tadi berhubungan dengan yang mendetail, ya, hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan menggunakan data, fakta, logik yang cukup kuat seperti itu, ya. Biasanya kalau di kantor itu orang-orang keuangan, ya, orang-orang operasional, ya, orang-orang QC, quality control, beliau memiliki profil yang seperti itu, gitu. Jadi mungkin dalam situasi seperti ini bisa dilihat gitu apa yang bisa dilakukan, ya, yang pastinya berhubungan dengan data, fakta, dan juga sesuatu yang menggunakan logik yang kuat, ya. Kalau misalkan tadi kita sempat singgung continuous learning, beliau cenderung orang yang suka belajar, ya. Jadi kalau misalkan ada buku-buku yang selama ini mungkin pengen dibaca, ya, ini waktu yang tepat, ya, atau mungkin menghadiri webinar untuk bangun skill tertentu, ini juga waktu yang tepat untuk Pak Firdaus Ramadan. Firdaus, ya. Oke, terima kasih untuk Pak Firdaus sudah mengirimkan tanda tangan yang pastinya berdomisili di Jakarta Pusat, ya. Dan untuk Anda semua listeners, kami ingatkan yang ingin dianalisa tanda tangannya mengenai topik minggu depan, ya, karena kami menjalankan siaran ini secara rekam. Melek.
sempat terputus. Oke, terima kasih untuk Pak Firdaus yang ada di Jakarta Pusat, dan kami ingatkan untuk Anda, smart listeners, yang ingin dianalisa tanda tangannya minggu depan, Anda bisa kirimkan sekarang juga di 0812 11 12 959, kirimkan dengan format nama, usia, dan juga domisili Anda, dan pastikan Anda tanda tangan di atas kertas putih, ataupun sticky notes juga boleh ya, dengan tantangan yang jelas, dengan tinta hitam ataupun biru, dan pastikan foto Anda sangat jelas, tidak blur dan juga tidak pecah ya. Dan smart listeners, kami akan kembali setelah ini, kita akan bahas masih lebih lanjut ya, tentang talents and career management, hanya di Power Character sampai dengan jam 10 malam. Smart listeners, terima kasih banyak Anda masih bergabung bersama kami. So, listeners, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Smart Character dan masih membahas tentang talents and career management. Dan untuk Anda yang mungkin sudah sering mengikuti perbincangan Smart Character ya, pasti Anda sudah tahu nih, ada keempat tipe gitu ya. Ada merah, kuning, hijau, dan juga ungu. Nah, tadi Mas Harmoni bilang nih, akan menjelaskan kira-kira talentnya si warna ini nih bagaimana, dan juga mungkin cara mengembangkannya seperti apa. Mungkin bisa dibagikan, Mas Harmoni, silakan. Baiklah, terima kasih Mbak Audrey. Jadi ini penting banget buat bagi Anda yang mengikuti siaran kami terus-menerus nih. Jadi dalam dunia bisnis, itu dalam pekerjaan, ada yang namanya dunia, saya bagi dua. Yang namanya dunia, sorry, sebentar ya. Nah, yang pertama adalah tangible. Nah, yang kedua adalah intangible. Nah, kedua hal ini adalah hal berbeda. Kalau tangible adalah sesuatu yang terukur. Nah, kalau intangible adalah sesuatu yang tidak bisa diukur. Seperti contohnya, nah kalau misalkan tangible jelas perusahaan yang bergerak di bidang produk. Nah, kalau intangible bergerak di bidang biasanya jasa atau layanan. Nah, kira-kira pekerjaan apa yang sifatnya di ranah tangible? Macam-macam ya. Bisa F&B ya. Oke. Makanan gitu ya. Minuman, terus snack. Apalagi? Fashion. Kenapa? Kosmetik, banyak ya. Fashion. Kosmetik, ya, kosmetik. Oke. Fashion, ya, terus macam-macam lah ya. Pokoknya barang yang kelihatan ada sesuatu yang nyata kelihatan itu adalah produk. Nah, kalau jasa apa contohnya? Macam-macam. Event organizer, oke. Ya, event organizer. Terus, Power character ya. Ya, misalkan TV ya, trainer gitu ya, konsultan. Nah, psikologi. Nah, ini hal-hal yang sifatnya jasa. Nah, begitu kalau misalkan kita ngelihat dari hal yang dari papan tulis di sini, kurang lebih Anda tipe yang mana? Nah, kalau misalkan Anda tipe yang masuk ke dalam ranah, saya tampilkan tadi ya, kalau Anda tipe yang masuk di task oriented, maka Anda akan lebih cocok yang masuk yang ke tangible. Nah, kalau misalkan Anda seseorang yang people oriented, berarti Anda masuk ke yang intangible. Nah, kalau misalkan Mas Konan tadi itu ceritanya profesinya masuk ke task oriented, menjadi seorang aktuaria yang fokusnya ketemu data dan angka. Makanya pada saat waktu-waktu kosongnya hiburannya malah dia mimpin komsel gitu, bikin organisasi, ketemu orang dan motivasi ngajar orang gitu. Nah, itu yang menjadi kekuatan Mas Konan. Nah, akhirnya puji Tuhan sekarang Mas Konan sudah berfungsi, berprofesi, dan dipertajam sesuai nih masuk ke ranah people oriented. Nah, sama. Jadi ketika Anda bekerja di bidang apapun, pertama pastikan dulu kekuatan Anda dan enjoyment Anda di mana. Kalau misalkan Anda kelihat data terus-menerus rasanya bosen, nah kemungkinan Anda enjoy ketemu orang. Gitu loh. Anda carilah perusahaan-perusahaan yang memang sifatnya pekerjanya ketemu sama orang. Lah kalau misalnya sebaliknya, Anda tipe orang yang mau ngomong aja bingung, mau disuruh public speaking aja bingung, disuruh presentasi aja gagok gitu kan,
kagok gitu ya, jadi kayak bingung gitu, kayak ngeblank gitu. Karena Anda seorang yang introvert, ya pastikan Anda memilih sesuai dengan pekerjaan yang tepat gitu. Nah, ini sebuah konsep yang sederhana tapi menarik. Nah, kalau Anda ini bisa juga nih, IPA IPS juga begitu gitu. Ini cukup jelas ya. Untuk Anda yang hari ini konteksnya baca tanda tangan, kita bisa bacain. Buat Anda yang pengen dianalisa tanda tangannya minggu depan, kirimkan ke WhatsApp kami di silakan 0812 0817 0812 11 12 959. Iya. Ya. Jadi nanti dipastikan dikirimkan ke sana dan kita akan analisa minggu berikutnya karena kita merekam ini dalam taping. Nah, terima kasih Audrey. Oke, mungkin untuk Anda yang belum tahu konsep analisa tanda tangan itu seperti apa sih, kita beralih dulu ke tanda tangan ya. Kita langsung ke Mas Konan untuk Mbak Andin yang ada di Palembang. Silakan Mas Konan. Mbak Andin di Palembang ya. Terima kasih Mbak Andin udah kirim tanda tangan juga ya. Dari guratannya, tanda tangannya, Mbak Andin ini orang yang people oriented ya. Senang ketemu orang, senang untuk membangun network. Lalu bukan cuma suka bicara, tapi juga jago ngedengerin juga. Jadi orangnya saya lihat orangnya sangat menyenangkan lah ya. Jadi ini orang yang mungkin kalau di tempat perkumpulan ini orang yang kalau nggak ada tuh orang kangen gitu ya. Seperti itu, komunikasinya bagus, friendly, lalu juga orangnya antusias dan bisa mengayomi. Jadi orangnya tuh benar-benar seneng kebersamaan lah, membuat orang nyaman. Titik kritisnya ini ya karena sangat people oriented, jadi sangat terlihat bisa mungkin ya terjebak di rasa sungkan yang berlebihan ya, nggak enakan, sungkan ya, kayak gitu. Masalahnya gini, kita juga harus punya sikap tegas untuk bisa maju ya, untuk bisa majunya itu cepat. Kadang-kadang karena kita sungkannya kebablasan, karena kita pikir nanti nggak enak kalau aku tegas, kan kesannya galak. Nggak, kan tegas nggak harus ngegas ya. Jadi tegas itu bicara kita berani mengungkapkan ya isi hati kita, isi pikiran kita, seperti itu. Kalau enggak benar-benar orang sungkan itu atau bilang enggak, dia bilang iya, atau bilang iya, dia bilang enggak, ketukar-tukar semuanya, akhirnya capek sendiri gitu ya. Jadi hati-hati terjebak di sungkanisme yang berlebihan seperti itu. Tapi kalau secara umum ini orang yang secara people oriented sangat bagus sekali. Jadi kalau bekerja pastikan kegiatan aktivitas kerjaannya itu ada ngurusin, maintaining, kalau nggak ketemu orang lah. Karena itu Anda akan enjoy gitu. Enjoy ya, oke. Mungkin itu talent bawaan Anda gitu ya, yang sudah diberikan Tuhan sama Anda. Oke, so listeners, kita akan sambungkan setelah yang satu ini dan pastikan untuk Anda terus dengarkan Smart Character sampai dengan jam 10 karena masih ada beberapa tanda tangan yang akan kami analisa. Jadi untuk Anda yang sudah mengirimkan minggu lalu, wajib untuk mendengarkan perbincangan kami sampai dengan selesai, pastinya hanya di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Oke, Smart Listeners, kembali lagi dalam Smart Character. Malam hari ini masih membahas tentang Talents and Career Management. Nah, ini menarik sekali ya, perbincangan kita sangat keren banget, dan pastinya untuk Anda yang mungkin sedang merasakan PHK-an atau mungkin peng-cut off-an gitu ya, Anda bisa semakin semangat setelah mendengarkan perbincangan kami. Oke, mungkin ke Mas Harmoni lagi dulu nih ya. Mungkin ada nggak sharing-sharing mengenai teman-teman gitu yang di luaran sana yang jadi termotivasi? Karena kalau aku sih yakin bahwa orang tuh punya kompetensi gitu ya, tapi motivasi ini bukan nggak semua orang punya gitu. Motivasi untuk terus belajar, untuk terus berusaha gitu. Kira-kira ada nggak Mas pengalaman-pengalaman orang sekitar yang terus termotivasi di tengah pandemi ini? Tentu ya, saya ingin mengingatkan gitu, jangan sampai kita diam. Kalau misalnya kita diam, mungkin Anda mengirit budget gitu ya. Mungkin Anda menghemat semaksimal mungkin Anda berusaha untuk nyimpen segala sesuatu. Ya mungkin Anda survive, tapi kita nggak tahu loh, ini corona ini berakhirnya kapan, kita nggak tahu loh. Kita sama sekali nggak tahu. Dan yang lebih penting untuk kita lakukan adalah adapt, do something. Do something. Mungkin Anda bertanya, Pak, apakah saya harus pindah kerjaan? Kalau memungkinkan, dan tidak ada opsi lain, kenapa tidak untuk Anda mentransformasi diri Anda menjadi banting setir misalkan. Cuman make sure pilihan Anda jangan gegabah. Ya, jangan gegabah, harus dengan analisa, pertimbangan yang kuat. Makanya tetap butuh mentor, tetap butuh konsultasi. Sekarang banyak sekali mentor-mentor dan konsultasi-konsultasi online
yang orang bisa tersedia untuk diakses kok. Ya, jadi kami pun juga dapat diakses. Cuman pertanyaannya, Anda mau nggak ngakses? Ntar nggak enak saya sungkan. Nah, ntar kena sungkanisme lagi kan lo gitu. Kalau misalkan kita mau bergerak, kita mau belajar, maka kita akan menghasilkan sesuatu. Yang nggak boleh adalah diam. Nah, ini saya mau sharing. Salah satu bisnis teman saya yang pasti kena banget kan pertama wedding. Terus traveler kan kayak hotel segala macam, pariwisata tuh kena tuh. Nah, teman saya ini seorang wedding organizer. Nah, dia udah berapa bulan, 3 bulan lebih nggak terima gaji. Tapi bagaimana supaya dia survive, bagaimana dia tetap bisa menghasilkan dengan kapasitas yang dia punya. Nah, akhirnya dia menciptakan namanya virtual wedding. Nah, Wow, oke. Ini virtual wedding yang dilakukan dan harganya murah. Murah banget asli. Teman-teman nggak usah ngeluarin harga yang mahal-mahal. Justru mungkin kalau misalkan teman-teman mau pakai alasan ngirit gara-gara wedding mahal, mungkin sekarang saatnya Anda kawin sekarang. Gitu. Kalau udah ada calonnya ya. Iya, tinggal nyari calon yang mau gitu kan. Oke. Daripada wedding mahal, sekarang yang murah-murah pakai jasa virtual wedding. Dan ini eksis dan cukup viral loh. Bagaimana Anda mau nggak eksis dan adaptasi dengan apa yang dibutuhkan zaman ini? Nah, jadi tentu saya ingin memberikan Anda semangat, memberikan Anda inspirasi agar Anda nggak diem aja. Karena kalau misalnya Anda diem aja, Anda akan tertinggal dan tergilas oleh zaman. Oke. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi memang benar-benar kalau kita berusaha untuk mengeksplor peluang yang ada itu pasti ada kesempatan gitu untuk tetap eksis gitu ya. Oke, mungkin Mas Hans tadi kita kan bahas talent banyak banget nih ya. Mungkin Mas Hans punya yang ingin ditambahkan gitu mengenai mungkin kita gimana untuk mengembangkan talent yang kita punya gitu sehingga kita punya karir yang cocok gitu sama talent yang kita punya. Boleh. Ya, menyambung tadi apa yang Mas Harmoni ceritakan ya tentang bagaimana seseorang itu akhirnya bisa berinovasi, ya kan, dan menemukan jalan keluarnya, apalagi di dalam situasi seperti ini untuk tetap berkarya seperti itu. Ya, saya mau share sebuah gambar yang menarik yang yang sejauh ini ringkasan lah ya dari apa yang sejauh ini kita bicarakan juga gitu. Ini saya dapat gambar ini menarik sekali dari sebuah buku gitu yang saya pernah belajar gitu ya. Judulnya The Quarter Life Breakthrough ya. Pengarangnya Adam Smiley Poswolsky. Ya, dia pembicara anak muda sebenarnya ya. Dia pembicara anak muda ya, dia biasa banyak bicara depan anak muda yang juga lagi masa-masa transisi gitu. Di situasi-situasi mungkin baru lulus dan sebagainya, berusaha untuk mencari apa sih pekerjaan yang meaningful. Ya, kalau tadi sempat disinggung juga sesuatu yang mungkin kita talent ya dalam satu hal gitu ya, sebuah skill yang mungkin kita talented. Itu salah satu tandanya adalah easy, enjoy, dan juga fruitful ya tadi ya. Nah, sekarang kalau kita ngelihat di bagian ini ya, kita sering juga bertanya-tanya gitu kan, apa sih yang sebenarnya jadi pekerjaan yang meaningful gitu ya. Ini satu hal yang mungkin kita bisa renungkan juga hari-hari ini gitu ya. Meaningful work tuh apa sih sebenarnya? Ya, jadi si Adam dia bagus banget ketika dia define gitu, ada 3 aspek sebenarnya yang mendefinisikan apakah sebuah pekerjaan itu meaningful apa enggak ya. Kalau tadi kita bahas talent itu ada di gifts ya. Kalau kita lihat di bagian yang pertama nih, lingkaran yang pertama itu adalah gifts ya. Bagaimana sesuatu yang natural untuk kita. Kalau tadi kita bahas karakter ya, karakter itu adalah salah satu unsur penting cikal bakal gitu ya dari sebuah talent sendiri gitu ya, atau sesuatu yang natural buat kita ya, sesuatu yang kita memang passionate gitu ya. Nah itu keluar kalau misalkan kita suka ngomong, kita ahli dalam bicara. Nah, kemungkinan besar kalau kita asah, kita punya gifts dalam bicara, ya. Nah, itu salah satu unsur gitu. Ketika kita mendefine apakah sesuatu itu benar-benar meaningful buat kita, ya. Cuman dibilang kalau meaning itu nggak cuman sekedar berangkat dari kalau kita suka saja, ya. Meaningful work
itu juga berangkat dari aspek yang kedua, yaitu impact sebenarnya, ya. Karena percuma gitu, ketika kita ahli dalam sesuatu, kita nggak tahu impact apa yang kita harus hasilkan dari sesuatu yang kita ahli tersebut, gitu ya. Kalau kita ahli bicara, ya kan kita tahu kita suka bicara, gitu kan. Misalkan tadi Mas Konan ambil contoh, kalau misalkan kita nggak tahu impact apa yang kita mau hasilkan dari kemampuan bicara kita nggak akan melihat bahwa kemampuan bicara kita itu adalah sebuah hal yang meaningful seperti itu. Ya, kalau kita ahli dalam angka misalkan, ya kita ahli menghitung, ya kita ahli dengan data, ya. Kalau kita sendiri nggak tahu apa yang kita bisa hasilkan dari keahlian kita tersebut, kita nggak tahu tuh apa meaningnya dari gift tersebut atau talent tersebut, ya. Nah, itu aspek kedua, kita harus ngerti impact-nya. Ya, dan aspek yang ketiga ya, untuk meringkas tadi kita juga bicara talent itu akan jadi penuh arti ketika kita juga ngerti gitu. Gunanya buat kita apa? Kalau impact gunanya untuk orang lain. Tapi kalau bicara quality of life itu bicara terhadap diri kita. Kita nggak mau gifts yang kita punya juga nggak bisa memberikan impact baik buat kita. Ya, quality of life di sini menyinggung mengenai apakah lewat gifts kita itu kita bisa menghasilkan misalkan sebuah hasil yang contohnya hasil secara finansial gitu misalkan. Apakah secara kasarnya apakah kita bisa juga cari uang gitu lewat gifts yang kita punya gitu kan. Kalau kita ahli dalam keuangan misalkan ya, gifts kita berangkat dari keahlian kita akan bidang keuangan ya. Apakah lewat bidang keuangan kita juga bisa menghasilkan nafkah gitu misalkan ya. Itu quality of life salah satunya. Tapi mudahnya adalah impact-nya buat kita apa ya. Gift itu sesuatu yang meaningful ya, sesuatu yang meaningful atau biasa dibilang meaningful work ya. Apa gunanya impact-nya untuk orang lain ya kan, dan juga impact-nya untuk diri kita sendiri. Nah, itu satu hal yang perlu kita pikirkan lah ya, kita renungkan di masa-masa seperti ini ya. Keahlian kita gunanya untuk diri kita sendiri apa, dan untuk orang lain dan untuk society itu apa. Nah, dari situ kita mungkin baru bisa merumuskan hal-hal apa ya yang kira-kira saya bisa kembangkan, especially di masa-masa seperti ini. Gitu. Nah, itu mungkin untuk meringkas sedikit dari apa yang tadi kita udah bicarakan mengenai talent, mengenai mengembangkan diri, terutama di situasi-situasi pandemi seperti ini. Itu mungkin yang dari saya. Oke. Jadi penting ya untuk berdampak kepada orang sekitar, nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang sekitar tuh perlu, smart listeners. Oke, nanti kita akan tutup bungkus pastinya dengan menarik sekali di sesi terakhir ya, smart listeners. Jadi akan lewatkan perbincangan kami terakhir ya, sampai dengan jam 10 malam hanya di Smart Character, dan masih bersama saya Audrey Joanna dan juga tim dari Power Character. Smart listeners, pastinya masih bersama kami di Smart Character, dan kita sudah masuk di sesi terakhir di perbincangan kita mengenai talent and career management. Tapi kami akan membacakan satu tanda tangan lagi untuk Anda yang sudah mengirimkan di minggu lalu. Kalau begitu, sekarang giliran Mas Hans, silakan. Oke, ada tanda tangan yang masuk dari Eka, ya, ada tanda, ya ini dari Eka ya. Kalau dilihat dari guratan tanda tangannya, beliau seorang yang people oriented ya, senang ketika berada di lingkungan sosial ya, seseorang yang juga mungkin dikenal seorang yang hangat, ramah, mudah bergaul ya, memiliki empati yang tinggi juga ya. Seorang yang komunikatif ya, dan seseorang yang punya kemampuan ya empati lah ya, ketika komunikasi, memahami perasaan orang lain itu sesuatu yang nggak sulit untuk Eka gitu. Nah, dalam situasi seperti ini ya, satu hal yang mungkin bisa dikembangkan ya dari Eka adalah, nah, hal-hal apa nih kira-kira yang bisa dilakukan yang hubungannya juga terkait dengan orang, ya. Berkarya di bidang karir yang cocok bidangnya adalah ketika ada hubungannya dengan orang lain, seperti itu, ya. Nah, itu satu hal yang bisa dikembangkan gitu dari Eka. Nah, mungkin ada satu hal yang perlu diperhatikan, yang perlu Eka juga harus aware gitu ya terhadap diri Eka ya. Eka kadang-kadang kalau nggak hati-hati bisa masuk ke dalam sebuah kelemahan, yaitu penundaan sebenarnya
ya. Nah, cenderung apa namanya ada sikap menunda ya, terutama ketika sesuatu itu nggak sesuai dengan apa yang Eka inginkan ya, atau sesuatu yang Eka mungkin nggak suka lah ya. Misalkan contohnya harus belajar hal baru ya, atau harus mengembangkan hal baru gitu ya. Itu atau harus melakukan hal-hal yang atau mungkin sibuk ya, kesibukan-kesibukan tertentu yang membuat Eka kalau nggak hati-hati bisa menunda. Nah, hati-hati dengan penundaan ya, karena di situasi pandemi seperti ini apalagi kita harus self driven gitu, self drive harus tinggi sehingga ketika melakukan sesuatu itu benar-benar bisa maksimal, karena memang dalam situasi seperti ini ya, kita banyak di rumah, kita harus melakukan apa-apa sendiri, nggak ada yang dorong kita ya, nggak ada yang maksa kita, nggak ada yang nyuruh kita, nggak ada yang ngasih target kita. Kita kadang-kadang harus bergerak sendiri dan punya self drive. Nah, ini penting sekali untuk Eka sadari ya, hal-hal area mana di dalam kehidupan Eka yang Eka masih kadang-kadang suka nunda. Nah, hal-hal tersebut harus dihilangkan. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih. Oke, itu dia untuk Mbak Eka ya. Terima kasih banyak untuk Anda smart listeners yang sudah mengirimkan tantangan, tapi mohon maaf karena waktu yang cukup terbatas kami tidak bisa membacakan seluruh tanda tangan Anda, dan mungkin minggu depan akan kami bacakan ulang gitu ya, untuk menganalisa tanda tangan Anda sesuai dengan topik yang akan kami bawakan. Topik hari ini menarik sekali smart listeners, tentang talents and career management yang pastinya tujuannya untuk membantu teman-teman yang mungkin sedang merasakan keterpurukan gitu ya dalam karir, yang mungkin sedang di layoff ataupun di cut off, semoga bisa punya semangat. Nah, ini sudah hampir jam 10 malam, mungkin kita harus tutup dengan closing statement yang pastinya bisa disampaikan masing-masing. Dari Mas Harmoni dulu, silakan. Saya nanti peredaman aja sekalian. Oke, langsung aja kalau gitu. Mas Konan, silakan yang ingin disampaikan ke smart listener supaya tetap semangat. Ya, smart listener, semangat terus. Kita ngomongin panjang lebar tentang talenta. Temukan talenta, ingat penemuan akan talenta itu baru awal. Itu baru awal, ya. Talenta yang sudah kita temukan lewat alat tes, lewat self observation, lewat mentor-mentor kita. Intinya pas kita tahu ini toh talenta kita. Talenta harus berhasil berubah jadi yang namanya skill. Ya, bagaimana talenta menjadi sebuah skill, butuh pembelajaran. Jadi knowledge harus masuk, harus mau belajar. Yang kedua butuh pengalaman jam terbang. Kalau kata Malcolm Gladwell, 10.000 jam. Ya, jadi talenta ditemuin itu baru awalnya saja. Tapi kita harus masukin pengetahuan, ya, dan cari yang namanya pengalaman-pengalaman. Sehingga talenta yang dari awal itu berubah menjadi namanya skill. Pertama talenta, dan jangan lupa lakukan dengan penuh cinta. Pertama talenta, kedua cinta. Ciri-ciri orang melakukan dengan cinta ada 3K, kesungguhan, ketulusan, kepedulian. Kalau Anda bekerja dengan cinta, Anda pasti sungguh-sungguh, Anda pasti penuh dengan peduli, dan Anda tulus, ya, tanpa syarat, nggak hitung-hitungan. Talenta, cinta. Yang terakhir, karir Anda pasti seindah permata. Talenta, cinta, permata. Permata itu bicara nilai, dimanapun permata mau geletakkan dimanapun, orang yang ketemunya sangat beruntung. Jadi pastikan orang yang bertemu Anda, perusahaan yang bertemu Anda, mereka semua orang yang beruntung, karena Anda punya talenta, Anda melakukan dengan penuh cinta, sehingga Anda adalah permata. Wow, luar biasa sekali. Oke, yang terakhir mungkin dari Mas Han, silakan Mas Han untuk closing statement-nya. Oke, jadi pesan saya, smart listeners, buat rekan-rekan yang udah mendengarkan topik malam hari ini, ya, penting sekali untuk kita pahami di dalam situasi seperti ini, hal-hal apa yang bikin kita itu jadi marketable, ya, terutama di persaingan yang begitu ketat, ya, dan di dunia yang begitu cepat berubah, ya. Kita tahu kita nggak cuman dituntut sebagai seorang eksekutor yang baik saja di dalam situasi seperti ini, tapi kita dituntut jadi pribadi yang lebih inovatif dan juga kreatif, ya. Kita harus jadi problem solver, nggak cuman sekedar pelaku atau pelaksana kerja saja, ya. Jadi kita harus paham di dalam situasi seperti ini apa sih yang perlu kita kembangkan supaya kita jadi problem solver yang baik, ya. Skill-skill yang dibutuhkan ke depannya adalah skill-skill yang menuntut inovasi, creativity, dan juga hal-hal change leadership gitu, ketika kita bisa membawa perubahan di dalam situasi-situasi yang nggak menentu. Jadi terus kembangkan diri Anda, ya, jangan takut untuk terus melangkah. Bagi Anda yang sedang di layoff, ya,
terus apply kerja, perbaiki CV Anda, terus pertajam skill dan ilmu Anda, saya yakin di waktu yang tepat Anda pasti bisa mendapatkan karir yang Anda harapkan dan inginkan. Gitu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini. Tapi kalau misalnya di Smart Character kayaknya belum lengkap gitu. Kalau misalnya kita belum dengar peredaman. Oleh karena itu, silakan Mas Harmoni untuk melakukan peredaman. Smart Listener, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, saya percaya ketika Anda mendengarkan siaran kita hari ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Mungkin Anda juga merasa tertekan. Mungkin Anda merasa takut. Mungkin Anda merasa gelisah. Mungkin Anda orang-orang yang memang mengalami dirumahkan, di cut off, di layoff, PHK, dan mungkin Anda sedang galau. Kapan saya mampu bertahan dan atau kapankah saya harus keluar dari perusahaan ini? Atau kapan saya membuat bisnis yang baru? Kapan saya harus melangkah dan cara seperti apa? Banyak kebingungan yang Anda rasakan hari ini. Yakinlah bahwa segala tantangan, segala masalah, segala kesulitan yang kita alami hari ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Namun ini adalah bagian proses dan ujian iman serta karakter kita agar kita semakin teguh dan kuat menghadapi hari-hari depan. Pernahkah Anda berpikir jika kesulitan ini tidaklah selamanya? Sadarkah Anda, pernahkah Anda berpikir bahwa tantangan ini justru harus membuat kita semakin teguh, semakin kuat dalam iman, semakin teguh dalam berkarakter. Karena iman kita tidak akan pernah dilatih tanpa kesulitan dan krisis. Oleh sebab itu, Smart Listener, hari ini janganlah Anda tenggelam oleh rasa takut, janganlah Anda diam, paralyzed, karena Anda takut mengambil resiko atas keputusan-keputusan yang ada. Pastikan Anda belajar terus-menerus, miliki mentor, agar Anda tetap survive di masa-masa krisis yang sedang melanda. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti berkarya, karena lewat kita berkarya, kita akan survive. Lewat kita berproduksi, lewat kita mencoba hal-hal yang baru, maka kita akan menghasilkan hal-hal yang tidak terduga dan tidak terpikirkan sebelumnya. Ingat pesan kita hari ini, orang yang gagal adalah orang yang berhenti mencoba. Orang yang gagal adalah orang yang berhenti belajar. Namun orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar dan terus-menerus menjadi pribadi yang baik. Always right response. Oke, Smart Listeners, luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini tentang talents and career management gitu ya. Dan kita yakin bahwa kita setiap manusia punya kemampuan, punya talent yang pastinya diberikan Tuhan, dan saatnya kita untuk merefleksikan diri, kira-kira kita udah menggunakan talent kita dengan baik atau belum, dan ketika memang belum, saatnya kita untuk terus belajar dan pastinya temukan talent Anda gitu ya. Dan untuk Anda yang mungkin sedang merasakan keterpurukan karena layoff dan juga cut off, tetap semangat. Ingat, masih banyak peluang terbuka di luar sana ketika kita mau berusaha dan juga pastinya mau untuk belajar. Terima kasih Mas Conan, Mas Harmoni, dan juga Mas Hans hari ini sungguh luar biasa. Dan pastinya minggu depan kita akan ngobrol lagi lebih lanjut mengenai topik-topik yang pastinya relate sekali dengan kehidupan kita ya. Oleh karena itu, Smart Listeners, jangan lupa untuk selalu dengarkan Smart Character setiap Senin dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan pastinya jangan lupa untuk kirimkan tanda tangan Anda di 0812 11 12 959. Oleh karena itu, saya Audrey Joanna pamit. Saya Harmoni Ezra. Saya Fernando Conan. Saya Hans Ega Saputra. Smart Character, who we are.
We We are are life Life transformers. Transformers. We We are are Change to change the world. world. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dah. Bye-bye. Bye. Oke. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.